Di bawah salah satu situs tersuci dalam sejarah Kristen, tersembunyi sesuatu yang selama hampir 2000 tahun tidak pernah terlihat oleh mata manusia. Bukan relik emas, bukan pula prasasti suci, melainkan sebuah kebun, terkubur di bawah lapisan batu dan waktu. Penemuan ini berada di bawah Church of the Holy Sepulchre, sebuah tempat yang secara tradisi dipercaya sebagai lokasi penyaliban dan pemakaman Yesus. Selama berabad-abad, tempat ini dipahami terutama melalui iman dan tradisi. Kini, tanah di bawahnya mulai berbicara lewat bahasa arkeologi. Namun apa sebenarnya yang ditemukan di sana dan sejauh mana temuan ini bisa menjelaskan sejarah tanpa melampaui batas interpretasi? Penemuan ini bermula dari proyek restorasi lantai gereja yang berlangsung sejak akhir 2019 hingga 2023. Proyek ini dipimpin oleh tim arkeolog dari Sapienza University of Rome di bawah arahan Profesor Francesca Romana Stasola. Pada awalnya, proyek ini tidak dimaksudkan untuk menggali sejarah baru. Tujuannya sederhana, yaitu memperkuat struktur bangunan yang telah berdiri selama berabad-abad dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Namun ketika lapisan batu dibuka, para arkeolog justru menemukan lapisan tanah yang jauh lebih tua dari gereja itu sendiri. Lapisan ini berasal dari periode Romawi awal, sekitar abad pertama Masehi. Dari sinilah kisah yang terkubur mulai terungkap. Temuan ini menunjukkan bahwa sebelum kawasan ini menjadi pusat ziarah, ia terlebih dahulu adalah bagian dari lanskap hidup masyarakat Yerusalem kuno. Di bawah lantai gereja, para arkeolog tidak menemukan tanah kosong. Mereka menemukan jejak aktivitas manusia yang terorganisir, bedengan batu yang tersusun rapi, sisa biji anggur, lubang zaitun, serta serbuk sari tanaman menunjukkan bahwa area ini dulunya merupakan sebuah kebun yang dikelola dengan sengaja. Ini bukan taman liar dan bukan pula lahan terbengkalai. Ini adalah ruang yang dirawat, ditanami, dan memiliki fungsi yang jelas dalam kehidupan masyarakat Yerusalem kuno. Keberadaan kebun ini memberi petunjuk bahwa wilayah tersebut pernah menjadi zona transisi, bukan pusat kota, tetapi juga bukan wilayah kosong tanpa makna. Ruang seperti ini lazim ditemukan di pinggiran kota kuno, tempat aktivitas sehari-hari dan praktik pemakaman saling berdekatan, sebuah lanskap yang sunyi tetapi tidak terabaikan. Dalam hukum Yahudi pada abad pertama, pemakaman tidak diperbolehkan dilakukan di dalam tembok kota. Karena itu, area di luar tembok Yerusalem digunakan sebagai tempat pemakaman dan aktivitas yang berkaitan dengan kematian. Berdasarkan rekonstruksi arkeologi, lokasi kebun yang ditemukan ini memang berada di luar batas Yerusalem abad pertama. Secara geografis, posisinya sesuai dengan fungsi kawasan pemakaman pada masa itu. Di titik inilah, banyak orang mulai mengaitkannya dengan Injil Yohanes pasal 19 ayat 41, yang menyebut adanya sebuah kebun dengan makam baru di dekat tempat penyaliban. Namun penting untuk ditegaskan, arkeologi tidak membuktikan ayat kitab suci. Yang dapat dilakukan arkeologi hanyalah menilai apakah deskripsi tersebut masuk akal secara historis dan geografis. Dan dalam konteks ini, deskripsi tersebut memang sesuai dengan kondisi Yerusalem abad pertama. Di bawah kebun tersebut, para arkeolog juga menemukan makam-makam batu yang dipahat langsung dari batu kapur. Jenis makam seperti ini tidak sederhana dan tidak murah. Proses pembuatannya membutuhkan tenaga, waktu, dan sumber daya besar. Dalam masyarakat Yerusalem abad pertama, makam pahatan semacam ini umumnya dimiliki oleh keluarga kaya atau elit sosial. Injil menyebut bahwa Yesus dimakamkan di makam milik Yusuf dari Arimatea, seorang tokoh yang digambarkan sebagai orang berada. Namun pada titik ini, arkeologi harus berhenti. Tidak ada nama yang terukir. Tidak ada inskripsi yang mengidentifikasi siapa yang dimakamkan di sana. Yang bisa dikatakan hanyalah bahwa jenis makam ini konsisten dengan praktik pemakaman kelas atas pada masanya, tanpa dapat menunjuk pada individu tertentu. Pada abad kedua Masehi, Kaisar Romawi Hadrian membangun kota Aelia Capitolina di atas reruntuhan Yerusalem.
Berbagai bangunan Romawi didirikan untuk menegaskan kekuasaan dan stabilitas politik di wilayah tersebut. Kawasan ini turut tertutup oleh lapisan konstruksi Romawi. Ironisnya, tindakan yang bertujuan mengubah wajah kota justru menyegel kebun dan makam di bawahnya, melindunginya dari aktivitas manusia selama hampir 2000 tahun. Dalam banyak kasus arkeologi, lapisan penutupan semacam ini berfungsi sebagai kapsul waktu. Tanpa intervensi Romawi pada abad kedua, besar kemungkinan area ini telah terganggu oleh pembangunan berulang selama berabad-abad berikutnya. Ironi sejarah ini mengingatkan kita bahwa pelestarian tidak selalu terjadi karena niat menjaga, tetapi seringkali karena perubahan kekuasaan dan politik. Dalam diam, tanah menyimpan apa yang tidak lagi diingat manusia. Seiring dengan tersebarnya temuan ini, berbagai klaim viral pun bermunculan. Ada yang menyebutnya sebagai bukti tak terbantahkan Injil. Ada pula yang mengklaim bahwa penemuan ini mengakhiri semua perdebatan sejarah tentang Yesus. Namun, klaim-klaim tersebut tidak berasal dari laporan para arkeolog. Para peneliti sendiri tidak pernah menyatakan bahwa temuan ini membuktikan kebenaran teologis apapun. Yang ditemukan adalah kebun, makam, dan konteks sosial yang sesuai dengan abad pertama. Dalam arkeologi, perbedaan antara data dan interpretasi adalah garis yang tidak boleh dilompati. Ketika temuan ilmiah dipaksa untuk membenarkan keyakinan tertentu, disitulah sejarah mulai berubah menjadi narasi ideologis. Para arkeolog bekerja dengan apa yang dapat dibuktikan melalui lapisan tanah, konteks stratigrafi, dan perbandingan temuan sejenis. Segala hal di luar itu, termasuk makna spiritual, berada di ranah tafsir manusia, bukan kesimpulan ilmiah. Meski tidak membuktikan klaim keagamaan, temuan ini tetap memiliki arti yang besar. Ia membantu kita memahami bagaimana wilayah ini digunakan sebelum menjadi pusat ziarah, serta bagaimana praktik pemakaman dan tata ruang bekerja di Yerusalem kuno. Temuan seperti ini menjembatani jarak antara teks, tradisi, dan ruang fisik. Ia menunjukkan bahwa narasi keagamaan tidak selalu lahir dari ruang imajiner, melainkan dari lanskap nyata yang pernah dihuni dan digunakan manusia. Dengan memahami konteks ruang ini, kita tidak sedang mencari pembenaran iman, melainkan mencoba memahami masa lalu secara lebih utuh. Lebih dari itu, temuan ini mengingatkan bahwa situs-situs suci yang kita kenal hari ini adalah hasil dari lapisan sejarah yang panjang. Sebelum menjadi simbol keagamaan, tempat ini pernah menjadi kebun, ruang kerja, dan area pemakaman, bagian dari kehidupan sehari-hari yang perlahan berubah makna seiring waktu. Di bawah lapisan batu, kita menemukan tanah. Di bawah tanah, kita menemukan jejak manusia. Dan di sanalah, batas antara fakta dan tafsir mulai terlihat. Arkeologi tidak memberi kita jawaban tentang iman atau keyakinan. Ia hanya memberi konteks tentang bagaimana ruang ini pernah digunakan, dirawat, dan dimaknai oleh manusia pada masanya. Dari konteks inilah sejarah disusun, bukan sebagai cerita tunggal, tetapi sebagai rangkaian kemungkinan yang harus dibaca dengan kehati-hatian. Temuan kebun dan makam di bawah situs ini tidak menutup perdebatan, justru membukanya. Ia mengingatkan bahwa masa lalu selalu lebih kompleks daripada narasi sederhana. Dan di titik itulah, sejarah mengajak kita berhenti sejenak, melihat data apa adanya, sebelum menarik kesimpulan terlalu jauh. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten menarik lainnya.